Oke, seperti biasa, tolong diaktifkan dulu kameranya sebelum kita mulai. Ini Jawani, Isharul Ishak, Nina. Ishak. Oke. Sebelum kita mulai materi yang baru, ada pertanyaan tidak untuk materi-materi sebelumnya? Kita pernah waktu itu tidak masuk ya di pertemuan keempat kalau tidak salah ya. Nah, itu tolong dilihat di Google Classroom-nya ada link rekaman untuk materi di pertemuan keempat itu. Jadi kalian belajar mandiri dengan melihat videonya. Oke? Baik, Bu. Kalau ada pertanyaan nanti bisa lewat WA ataupun bagusnya sih di Google Classroom saja. Di Classroom bisa kasih komentar, pertanyaan gitu ya, supaya kita bisa diskusi di situ. Oke, kalian sudah tahu apa namanya prinsip-prinsip ya untuk pengujian sensori, terus tujuannya, jenis-jenisnya gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa, mudah-mudahan sempat waktunya untuk dua jenis pengujian. Ya, dua jenis pengujian dari evaluasi sensori. Oke, yang pertama, bisa kelihatan yang saya share? Kelihatan, Bu. Oke, yaitu penentuan ambang rangsangan, ambang batas rangsangan. Maksudnya apa? Ambang batas itu ada yang bisa menjelaskan apa itu ambang batas? Kalau ada kata threshold, di perikanan saya rasa ada juga tuh thresholdnya apa logam berat yang ada di ikan sekian gitu, atau ambang batas dari logam berat sekian gitu yang boleh ada di dalam kerang-kerangan misalnya. Apa itu ambang batas? Gimana? Jangan hanya diam-diam ya, harus aktif. Ambang batas, Bu. Ya, di mana, Fani? Ambang batas. Ya, ambang rangsangan atau ambang batas itu apa? Kalau ada orang bilang ambang batas, threshold, tolong videonya diaktifkan terus ya, jangan sekali saja di awal saya minta terus dimatikan. Kita tidak dengar kata ambang batas. Seperti batas terakhir, Bu. Ya, batas terakhir. Maksudnya gimana batas terakhir?
Jadi em, ini bahasa Indonesia sebenarnya ya, bukan teori bagaimana gitu ambang batas. Pernah dengar di mana? Di perikanan saya rasa itu ada itu ambang batas tadi logam berat. Di mana Nina? Mau menjelaskan? Belum pernah dengar, Bu, ambang batas di perikanan, Bu. Sepertinya, Bu, belum dijelaskan. Tapi di coba nanti kalian Google ya. Itu saya rasa di SMA juga. Atau kalau misalnya ada polusi itu ada ambang batasnya gitu ya, ambang batas apa namanya, zat kimia yang ada di udara gitu. Ambang batas itu batas, bisa ambang batas minimum, ada ambang batas maksimum. Jadi dia di, sorry ya, agak jelas tidak suara saya tuh agak berisik. Jelas, Bu. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Ambang batas itu dia kalau ambang batas maksimum ya berarti batas maksimum, batas atas, batas yang terakhir tadi ya, jumlah paling banyaknya. Kalau dibilang ambang batas maksimum logam berat yang ada di kerang-kerangan misalnya, artinya tidak boleh lebih dari itu. Kalau dibilang ambang batas maksimumnya adalah 10% misalnya. Berarti kalau di atas 10% itu sudah melebihi. Melebihi di sini bisa karena dia tidak aman gitu ya. Jadi tidak boleh diperjualbelikan misalnya. Itu contoh untuk ambang batas maksimum. Ada juga ambang batas minimum. Artinya tidak boleh kecil dari itu. Misalnya minimumnya adalah 1% tadi. Nah, berarti kalau misalnya minimum harus ada 1% protein, berarti ambang minimumnya protein yang ada di produk itu adalah 1%, tidak boleh kecil dari itu. Gitu ya, itu ambang batas. Nah, kalau ambang rangsangan di uji sensori atau organoleptik, kita membahasnya bukan masalah seperti tadi ya, jumlah proteinnya, jumlah logam berat dan sebagainya, tapi rangsangan. Karena kita kan menentukan tentang rasa, aroma gitu ya, rangsangan yang diterima oleh panca indera. Nah, batas dari rangsangan yang bisa kita deteksi, jadi ada batas maksimumnya, ada batas minimumnya yang bisa kita deteksi itu disebut ambang rangsangan atau bahasa Inggrisnya threshold. Seperti misalnya kalau saya bikin satu gelas air, ini satu gelas air ya. Kalau saya kasih 1 sendok teh garam, kerasa tidak asinnya? Kira-kira. Atau 1 sendok makan full garam, masukkan ke 1 gelas air. Terasa tidak asinnya? Terasa, Bu. Terasa ya. Nah, sekarang bayangkan kalau satu itu tadi dimasukkan ke dalam 1 gentong air atau yang ini ya, tandon air yang penampungan itu yang besar berapa puluh liter itu, kita masukkan tadi satu satu sendok garam tadi ke sini. Terasa tidak kira-kira asinnya? Tidak, Bu. Tidak, ya. Tidak, Bu. Nah, itu tuh ambang rangsangan. Jadi di seberapa banyak sih suatu rasa, suatu aroma gitu ya, yang bisa kita deteksi. Itu ambang rangsangan minimum. Kalau terlalu sedikit, kita tidak bisa deteksi. Kalau terlalu banyak, kita tidak bisa membedakan. Misalnya kalau terlalu manis gitu ya, ditambah lagi gulanya atau ditambah lagi, kalau terlalu asin tadinya ditambah lagi garamnya tidak akan berbeda. Nah, itu ambang rangsangan ya. Nah, kenapa kita perlu menguji tentang ambang rangsangan ini? Masih ingat tidak kemarin kita ada 2 jenis panelis kan? Panelis apa?
tidak terlatih. Panelis terlatih dan tidak terlatih. Nah, kalau panelis tidak terlatih, dia memang orang masyarakat umum gitu ya. Kita tidak terlalu peduli apakah dia sensitif panca inderanya atau tidak gitu. Nah, biasanya digunakan untuk analisis hedonik atau kesukaan. Jadi kita hanya menentukan apakah suka atau tidak gitu. Nah, tapi kalau untuk panelis terlatih, ini kita membutuhkan orang yang sensitif. Misalnya kalau untuk rasa, sensitif lidahnya. Untuk aroma, sensitif penciumannya. Nah, untuk menentukan apakah seseorang itu sensitif atau tidak, bisa kita uji dengan uji ambang batas ini, ambang rangsangan atau threshold ini. Jadi nanti kita berikan beberapa larutan gitu ya. Kalau rasa misalnya larutan garam dari yang sangat kecil, sedikit garamnya sampai garamnya yang banyak. Nah, kalau dia bisa mendeteksi garam di konsentrasi yang rendah, berarti dia punya sensitivitas yang lebih tinggi. Nah, itu yang pertama. Jadi untuk panelis, ini justru yang terakhir yang saya jelaskan. Panelis screening atau untuk menseleksi panelis. Nah, ini gunanya untuk tadi kalau kita ingin punya panelis-panelis terlatih. Kita mau orang-orang yang punya sensitivitas yang tinggi. Cara menentukan sensitivitasnya adalah salah satunya dengan uji threshold atau ambang rangsangan. Terus, threshold ini juga kita gunakan untuk mengidentifikasi bahan-bahan kimia pembentuk flavor supaya kita bisa menciptakan aroma atau rasa yang tertentu. Misalnya seperti di produk-produk mie instan ya, itu kan ada rasa kari ayam, ada rasa coto Makassar dan sebagainya. Tapi kan sebenarnya tidak betul-betul bumbu itu dimasukkan di situ, tidak benar-benar semua bumbu asli gitu ya ada di sana. Tapi di sana ditambahkan perisa-perisa ya, perasa. Nah, untuk mendapatkan perasa itu dicampurlah beberapa senyawa kimia. Nah, untuk bisa kita mencampur ini, kita harus tahu dulu threshold-nya, ambang rangsangannya. Jangan sampai kita campurkan terlalu sedikit sehingga tidak terdeteksi, atau terlalu banyak sehingga tidak sesuai lagi flavor yang diinginkan. Terus threshold ini juga bisa untuk kita menentukan umur simpan. Ya, seperti misalnya ikan ya, ikan itu kan salah satunya untuk ikan atau udang gitu ya, menentukan dia masih fresh atau tidak itu bisa dari aromanya. Nah, kita menentukan batasnya, ambang batasnya. Kalau sudah aroma seperti apa yang dianggap rusak gitu. Nah, itu pengujian threshold. Kalau sudah terdeteksi itu bau menyengatnya ya, bau busuknya terdeteksi di awal sedikit saja, oh berarti ini dia rusak. Itu untuk menentukan umur simpan. Terus juga untuk menentukan jumlah minimum flavor yang perlu ditambahkan. Misalnya kita mau bikin minuman gitu ya, minuman rasa jeruk. Nah, berapa banyak sih flavor yang harus kita tambahkan? Flavor ini mahal ya harganya. Jadi kalau kita masukkan terlalu banyak, ya artinya tidak hanya mengganggu rasa, tapi juga meningkatkan cost atau biaya. Nah, jadi berapa sih kalau bisa sesedikit mungkin kita tambahkan flavor. Tapi orang sudah merasakan nikmatnya tadi kalau misalnya flavor jeruk ya. Nikmatnya jeruk itu sudah terasa. Nah, seberapa banyak harus kita tambahkan? Itu bisa dengan uji threshold. Nah, kan perlu mengenal ada beberapa ambang rangsangan itu ya, ada beberapa jenis. Ada absolute atau detection threshold, itu adalah ambang mutlak. Terus recognition test threshold atau ambang pengenalan, different threshold atau ambang pembedaan, dan terminal threshold atau ambang batas maksimum. Kita akan bahas satu-satu.
Nah, kalau threshold, absolute threshold atau ambang mutlak ya, ini adalah konsentrasi yang dimana di bawah konsentrasi ini tidak terasa lagi sensasinya, gitu ya. Jadi kita harus sedikit di atas absolute threshold untuk bisa mengenali atau mendeteksi suatu rangsangan. Nah, di sini yang perlu menjadi catatan, absolute threshold ini hanya untuk menentukan bahwa sudah terdeteksi ada sensasi, tapi dia belum mengenali, belum tentu dia mengenali sensasi itu apa. Ya. Jadi bukan rekognisi atau bukan mengenali sensasi itu apa. Maksudnya gimana? Contoh ya. Contoh saja ini absolute threshold-nya gula di dalam air. Gula di dalam air absolute threshold-nya adalah 0,5%. Artinya, kalau gulanya kecil dari 0,5%, maka kita tidak akan mendeteksi, tidak akan terasa apapun. Jadi kayak air saja, gitu ya. Tidak terasa ada bedanya. Tapi kalau konsentrasinya sedikit di atas 0,5%, ya misalnya 0,6%, maka ada sensasinya beda. Ini bukan air biasa, gitu ya. Tapi belum tentu kita mengenalinya sebagai gula. Terasa beda saja, tapi belum mengenali bahwa itu rasa bedanya adalah manis. Hanya tahu saja ada yang beda dengan air biasa. Itu absolute threshold. Paham tidak? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Oke. Nah, absolute threshold ini biasanya yang kita deteksi itu kalau dia kan kalau teorinya ya absolute threshold itu satu titik gitu ya. Kalau sudah lewat saja sedikit dari konsentrasi yang minimum itu dia akan terdeteksi. Tapi biasanya itu sangat sulit untuk kita mendeteksi titik itu tuh berapa gitu ya. Nah, yang kita analisis itu biasanya 50% threshold atau seberapa kita tes gitu ya beberapa orang gitu dia di konsentrasi berapa yang mendeteksi. Nah, 50% orang itu bisa mendeteksi di konsentrasi berapa. Itulah yang disebut absolute threshold. Nah, yang kedua adalah ambang pengenalan. Kalau yang tadi absolute threshold itu hanya mendeteksi saja, ada sensasinya, tapi belum kenal sensasinya itu apa gitu. Nah, batas dia bisa mengenali sensasi itu apa itu disebut dengan ambang pengenalan. Ya, jadi dia tidak hanya mendeteksi tapi juga mengenali. Biasanya jumlahnya atau konsentrasinya itu lebih tinggi daripada absolute threshold. Jadi kalau tadi gula misalnya absolute threshold-nya tadi 0,5% ya. Nah, mungkin recognition threshold-nya adalah 0,8%. Di 0,5 dia sudah tahu ada beda, tapi nggak tahu bedanya apa gitu. Ya, kalau di recognition threshold kalau udah 0,8% misalnya, oh dia sudah tahu, oh ini ada gulanya karena ada manis-manisnya gitu. Ya, contoh di sini menurut kalian beda tidak ini dua ini warnanya? Kotak A dengan kotak B. Warnanya beda tidak? Beda, Bu. Beda, Bu. Beda. Tapi kalau saya minta jelaskan bedanya apa, mungkin agak sulit. Bisa ya, bisa dijelaskan. Ini karena kita agak sulit, kalau kita coba langsung ya bisa dirasakan. Tapi dari warna ini mungkin ketika saya minta deskripsikan, dua-duanya masih sama-sama bilang ini abu-abu. Gitu. Tapi kita tahu ada bedanya, abu-abunya beda gitu. Nah kalau yang ini A sama B,
Ini kan jelas bedanya ya. Dan kalau saya tanya warnanya apa, kemungkinan besar kalian bisa jawab gitu. Bedanya adalah A ini abu-abu, B ini pink gitu ya. Ini sebenarnya B di sini tuh sudah ada, A di sini tuh sebenarnya sudah ada pink-pinknya saya masukkan ya. Saya setting warnanya tuh sudah ada pink-pinknya, tapi mungkin belum terdeteksi. Kita baru bisa lihat bahwa ada bedanya antara A sama B. Nah, tapi di contoh yang kedua, kita tidak hanya melihat ada bedanya, tapi kita bisa mengenali bedanya. Bedanya adalah yang B itu pink, yang A itu abu-abu. Yaitu bedanya recognition threshold sama absolute threshold. Terus yang ketiga adalah ambang pembedaan. Nah, kalau tadi itu hanya mendeteksi atau mengenali. Kalau difference threshold, kita ingin tahu ambang pembedaan. Jadi seberapa besar supaya kita tahu A dan B itu berbeda. Gitu. Jadi jumlah minimum untuk kita bisa mendeteksi bahwa A dan B berbeda. Nah, di sini beda dengan threshold yang sebelumnya, bahwa konsentrasinya itu tergantung pada sampel yang kita bandingkan. Jadi ada namanya Weber's Law atau hukum Weber's gitu ya. Perubahan yang dibutuhkan itu ya, supaya kita bisa mendeteksi ya, perubahan yang dibutuhkan agar kita bisa mendeteksi itu proporsional dengan intensitas awal dari stimulusnya. Jika stimulusnya intensitasnya semakin tinggi, maka perubahan yang dibutuhkan semakin besar. Maksudnya gimana? Contoh di sini ya, kalau misalnya sedang di ruangan yang sepi sekali ya, sepi sekali, tidak ada suara, kita bisik-bisik saja, kedengeran tidak? Kedengaran, Bu. Kedengeran, Bu. Kalau ruangan itu sepi ya, itu kan pembeda ya. Jadi karena dia berbeda tadi antara ruangan yang sepi dengan kita menambahkan suara di sana, maka terdengarlah perbedaannya sehingga kita bisa mendengar pesan yang disampaikan. Nah, tapi kalau misalnya di ruangan itu ribut gitu ya, musik full, konser gitu. Kalau kita teriak, sebenarnya kan intensitasnya lebih tinggi ya, intensitas suaranya, stimulusnya. Kita teriak, itu kira-kira kedengaran tidak? Mungkin tidak kedengeran ya, bisa jadi tidak kedengeran. Kita perlu suara yang jauh lebih tinggi untuk orang bisa mendengar kita gitu. Nah, jadi ambang batas pembeda itu sangat ditentukan oleh stimulus awalnya. Jadi kalau kita ingin mengetahui apakah seseorang itu bisa membedakan tingkat kemanisan misalnya ya, atau tingkat gurih di bakso ikan misalnya, itu kita perbedaannya, jumlah perbedaan antara A dan B itu sangat tergantung pada intensitas sampel awalnya. Jadi kalau tadi rasa manis ya yang lebih gampang untuk dijelaskan mungkin, misalnya di A ini dia tawar, air biasa ya, air biasa. Nah, maka B kalau ditambahkan 1 sendok teh gula, maka kita sudah bisa membedakan ya. Nah, ambang bedanya mungkin hanya 1 sendok teh gula. Tapi kalau misalnya kasus yang kedua, di sini C sama D misalnya ya. Di C ini sudah ada 2 sendok gula dari awalnya. 2 sendok gula. Nah, kalau di sini ada misalnya 2,5 sendok gula, belum tentu ini bisa dibedakan antara C sama D. Karena awalnya itu manis sekali. Ditambah sedikit di sini manis, ini belum tentu bisa dibedakan. Misalnya di sini 3 ya, 3 sendok. 3 sendok sama 2 sendok belum tentu bisa beda. Ini kan sama-sama bedanya 1 ya.
ini juga bedanya 1 sendok. Tapi di yang C dan D ini belum tentu terasa bedanya karena yang stimulus awalnya itu sudah manis gitu. Mungkin di sini diperlukan 5 sendok misalnya untuk bisa kita rasakan perbedaan antara manisnya C dengan manisnya D. Nah, itu ambang pembedaan. Yang terakhir adalah ambang batas maksimum. Ya, tadi yang di awal juga sudah disampaikan yang sering itu ambang batas maksimum. Tapi kalau di pangan ataupun di perikanan mungkin ya untuk yang produk-produk yang dikonsumsi manusia, ambang batas maksimum mungkin tidak terlalu jarang kita tes untuk ambang batas maksimum. Biasanya itu yang absolute threshold atau recognition threshold atau yang pembeda tadi ya, apa tadi, difference threshold. Nah, kalau ambang batas maksimum ini adalah jumlah stimulus yang kalau kita tambah lagi itu tidak akan terasa bedanya gitu, tidak akan mempengaruhi. Misalnya tadi kalau misalnya si airnya sudah dikasih 5 sendok gula, itu kan sudah sangat manis ya, sudah sangat manis. Kita tambah pun jadi 6 sendok atau 7 sendok, kita tidak akan merasa bahwa manisnya bertambah gitu. Karena dia sudah mencapai misalnya 5 sendok gula ini adalah ambang batas maksimumnya. Ya mau kita tambahkan lagi pun gula, dia tidak akan bertambah manisnya karena kita sudah mencapai ambang batas maksimum untuk mengenali rasa manis dari gula tersebut. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tolong videonya diaktifkan. Sekali lagi kalau tetap tidak aktif, saya keluarkan saja ya dari sini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita masuk ke gimana sih cara menentukan ambang batas ini. Jadi ada 2 metode yang akan kita bahas. Metode yang pertama adalah metode limit ya, atau method of limit. Nah, di metode ini kita akan berikan kepada panelis stimulus di sini yang kayak tadi ya, entah apakah itu air gula, air garam, sesuatu yang beraroma. Jadi biasanya bukan produknya, belum ke produk, tapi sesuatu yang bisa kita kontrol konsentrasinya. Kayak air garam tadi kan garamnya berapa persennya bisa kita atur. Jadi belum masuk ke ikan goreng, bakso ikan dan segala macam, bukan. Masih apa namanya? Masih berupa larutan ataupun kalau aroma itu ada cairan gitu ya yang bisa yang kita bisa atur berapa konsentrasinya. Nah, jadi di prosedur method of limit ini kita berikan stimulus kepada panelis dengan intensitas atau konsentrasi yang semakin lama semakin meningkat dan yang semakin lama semakin menurun. Jadi ada yang ascending itu meningkat konsentrasinya dan descending ini yang menurun konsentrasinya. Jadi tesnya itu kayak 2 kali gitu ya. Biasanya malah lebih dari 2 kali. Jadi yang pertama dikasih dulu yang ascending misalnya dari yang tidak ada garamnya ya sampai yang garamnya lumayan banyak. Terus berikutnya balik lagi gitu ya. Dikasih lagi si panelisnya sampel yang dari banyak itu descending ke bawah ya, turun dari yang banyak garamnya sampai yang tidak ada garamnya. Nah, terus panelis
ketika dia mencicipi tadi, baik dari kecil ke besar maupun besar ke kecil, dia akan memberikan respon negatif atau positif. Negatif kalau dia tidak merasakan apapun. Positif kalau dia merasakan sesuatu. Gitu ya. Artinya, kalau semakin besar konsentrasi garamnya tadi, dia akan memberikan tanda positif atau negatif. Positif, Bu. Positif ya. Kalau semakin dia sedikit, kemungkinan dia negatif. Nah, ambang batasnya nanti yang kita dapatkan adalah rata-rata dari jawaban tadi. Ya, contoh di sini misalnya ini satu panelis ya, dia dikasih berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali dia. 8 kali melakukan pengujian. A itu ascending berarti dari kecil ke besar. D itu descending dari besar ke kecil. Nah, jadi di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 16 ya. Ada 16. Kalau misalnya ini bentuknya cairan ada 16 gelas gitu. Dia coba tuh dari, kalau yang ascending dulu, dari yang kecil hingga ke besar. Yang kecil dia jawab, kalau ini N sama Y ya, bukan positif negatif, N itu no, tidak ada stimulus, Y itu yes. Dia coba dari minus 6, no, 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 sampai di 4 dia merasakan sesuatu. Dia jawab yes. Dia tidak perlu lanjutkan lagi ke atas ya. Dia stop di sini. Terus habis itu diberikan lagi. Satu set lagi ya. 16 lagi diberikan, tapi sekarang dia cobanya dari yang konsentrasi tinggi. Dia coba pastikan terdeteksi, sampai nanti di konsentrasi 2, itu dia tidak merasa terdeteksi lagi. 1 tidak lagi, dia tidak lanjutkan kembali. Begitu seterusnya. Nah, ambang batasnya itu ditentukan dari titik transisinya. Jadi ini kan ada 8 kali ulangan tadi ya, 8 kali dia coba. Nah, nanti dilihat, misalnya yang pertama ya, set pertama, dia berada antara 3 dan 4. Maka bagian transisinya adalah 3,5. 4 tambah 3 bagi 2. 7 bagi 2 adalah 3,5. Yang di sini juga, yang antara 3 dan 2, maka 2,5. Terus ulangan ketiga, antara 3 dan 2, 2,5 lagi. Begitu seterusnya, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8. Nah, ambang batasnya itu ini dirata-ratakan. Ya, dirata-ratakan, dapatlah dia 2,25. Ini ditambahkan, ditambah gitu ya. Nanti dibagi 8, karena ada 8 datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dapatlah 2,25. Artinya, si panelis ini bisa mendeteksi pada konsentrasi 2,25. Ini kita tidak tahu, dia tidak bilang apakah ini persen atau apa ya. Anggap misalnya persen gitu, berarti 2,25% dia bisa mendeteksi suatu stimulus. Kalau tadi ceritanya adalah garam, berarti dia bisa bisa mendeteksi di 2,25% garamnya. Nah, kalau kita mau panelis yang terlatih, berarti kita ingin dapat min threshold-nya yang besar atau yang kecil. Kita mau orang yang sensitif. Berarti kita ingin dapat angka yang kecil atau angka yang besar.
Yang kecil, Bu. Kenapa yang kecil? Karena yang terlatih lebih bisa merasakan ambang batas, Bu. Ya, jadi betul yang kecil gitu ya. Kenapa yang kecil? Karena kalau yang semakin kecil ambang batasnya thresholdnya tadi, itu maka dia semakin bisa merasakan di konsentrasi yang sedikit. Kalau dia besar, berarti dia butuh banyak garam untuk bisa dia mendeteksi rasa asin. Tapi kalau semakin kecil, berarti dia semakin sedikit dibutuhkan garam untuk dia bisa merasakan asin. Jadi kalau panelis terlatih, kita lagi mencari untuk ini ya, menseleksi panelis, maka kita cari yang threshold-nya rendah. Jadi dengan konsentrasi yang rendah saja dia sudah bisa merasakan, oh ini ada garamnya, gitu ya. Nah kita coba ya, tolong siapkan kertas, pulpen, di situ terus bikin kayak tabel begini, ada nomor 1 sampai 10, terus ada ascending dan descending. Sudah? Kalau sudah bersuara ya. Sudah, Bu. Oke. Yang lain sudah? Sudah, Bu. Oke. Nah, karena kita berjauhan ya, kita tidak bisa tes langsung, kita ambil stimulinya atau stimulusnya itu bukan sesuatu yang kita makan atau kita rasakan, tapi yang kita lihat. Nah, di sini nanti saya berikan ada stimulus, yaitu berupa titik di dalam kotak ini. Ukuran titiknya itu mulai dari yang kecil, saya lupa kayak ini sentimeter deh ukurannya, 0,0008 cm sampai yang besar adalah 0,4 cm. Nah, kalian pasti kalau besar akan lihat titiknya di dalam kotak ini ya. Kalau kecil mungkin tidak terlihat. Nah, kita punya kemampuan untuk melihat yang berbeda-beda, ya, menerima stimulusnya berbeda-beda. Nah, nanti kalian isi, nanti saya perlihatkan ya, saya ganti slide-nya, mulai dari nomor 1 sampai nomor 10, nanti tiap-tiap, misalnya nomor 1, yang ascending dulu ya, kita mulai yang ascending, dari yang kecil ke yang besar, kalian tuliskan di situ tadi, di tabelnya ya. Misalnya nomor 1 kelihatan tidak titiknya. Kalau tidak, berarti no, atau kasih negatif. Kalau ada titiknya, berarti yes atau kasih positif. Paham? Paham, Bu. Oke. Ini nomor 1. Coba dijawab. Oke, ada atau tidak? Ada. Ini nomor 2. Tidak perlu di zoom ya. Ini bukan masalah benar atau salah, kita hanya mensimulasikan. Tidak perlu di zoom layarnya, karena kalau di zoom nanti beda lagi. Ini yang ketiga.
Ini yang keempat, Bu, ya, kotaknya itu titiknya itu di dalam kotak atau di luar? di dalam Di luar. kotak. Di dalam kotak. Di dalam kotak. Kalau merasa tidak melihat, ya sudah bilang saja tidak gitu. Di dalam kotak gitu. Baik, Bu. Jadi kalau di layarnya ada kotoran-kotoran sedikit gitu ya, jangan. Dia di dalam kotak. Oke, 4. Ini 5. Ini 6. Oke, ini 7. Ini 8. Sekarang seharusnya udah kelihatan ya. Atau masih ada yang belum melihat? 8. Ini 9. Ini 10. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Seperti itu yang ascending. Jadi kita kasih stimulus dari yang kecil ke yang besar. Nah, anggap kalian sudah break gitu ya. Nanti balik lagi ke ruang sensorinya, kita uji lagi, kita kasih stimulus yang dari besar ke kecil. Oke, sekarang isi tabelnya untuk yang di huruf D ya, descending. Berarti mulai dari 10 ya, isinya dari bawah ke atas ya. Mulai dari nomor 10, kelihatan atau tidak? Kelihatan pasti ya. Kayaknya kelihatan semua lah ini. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, siapa yang mau jadi ini? Kasih volunteer yang mau tuliskan jawabannya. Bisa, Bu. Oke, silahkan. Nomor 1 yang ascending dulu ya. Untuk ascending nomor 1 itu negatif, nomor 2 negatif, nomor 3 negatif, nomor 4 negatif, nomor 5 negatif, nomor 6 positif, nomor 7 positif, 8 positif, 9 positif, 10 positif, Bu. Nah, descendingnya mulai dari 10. Kalau descendingnya 10 positif, 9 positif, 8 positif, 7 positif, 6 positif, 5 negatif, 4 negatif, 3 negatif, 2 negatif, 1 negatif. Oke, terima kasih. Nah, ini kita ambil satu contoh saja ya. Punyanya Risna kayaknya ya. Punyanya Risna. Nah, di sini tadi ya, kan dilihat transisinya di mana. Nah, yang di ascending, transisinya Risna ada di mana? Di 5 dan 6. Di 5 dan 6. Nah, 5 dan 6 berarti 5 tambah 6 bagi 2, yaitu 5,5. Yang ascendingnya berarti 5,5. Ups. 5,5. Descending ya kebetulan sama ya. Kebetulan sama, yaitu 5,5 Iya, juga. Berarti apa namanya? Threshold-nya Krishna itu adalah
5,5. Nah, dirata-ratakan kan pasti 5,5 juga. Nah, itu kalau kita dari nomornya ya, sebenarnya kan ini ukuran. Jadi yang kita rata-ratakan tuh sebenarnya ini. Tadi kan antara 5 sama 6, yaitu 0,0128 sama 0,0256. Nah, berarti threshold-nya Risna itu adalah 0,0128 ditambah 0,0256. Ini sentimeter ya. Sentimeter dibagi 2. Berapa angkanya? Yang bisa hitung? Nol 0,0192 Bu. 0,0192 cm. Nah, ini berarti Risna batas minimum yang bisa dia lihat, yang bisa dia deteksi untuk titik gitu ya, dengan jarak pandang antara mata dengan handphone seperti melihat biasa, itu adalah ukuran 0,0192 cm. Kecil dari ini, Risna nggak bisa lihat. Besar dari ini, dia bisa lihat. Ada yang dapat ambang batasnya lebih kecil dari ini? Tidak ada, Bu. Semua di sini mungkin. Tapi kalau ada yang lebih kecil dari ini, berarti tingkat sensitivitasnya dia ada tidak? Ada tidak yang satu, yang transisinya antara 4 dan 5 ada tidak? Tidak ada ya? Tidak ada, Bu. Nah, kalau seandainya ada gitu ya, misalnya Mita itu transisinya antara 4 sama 5. Berarti Mita itu punya sensitivitas matanya lebih besar daripada Risna. Sebaliknya, kalau ada yang transisinya itu antara 7 dan 8, berarti matanya itu jauh tidak sensitif dibandingkan Risna. Nah, kalau kita butuh orang yang sensitif, maka kita cari ambang batasnya yang paling kecil. Paham? Paham, Bu. Paham Bu. Nah, itu method of limits. Method of limits ini punya kekurangan. Kekurangan dari metode ini adalah pada saat kalau kita pakai descending ya, mulai dari yang besar ke yang kecil. Nah, kalau tadi kita hanya melihat ya, kalau melihat itu mata tidak dipengaruhi oleh kalau besar atau kecil ya, tetap yang besar kita bisa lihat, yang kecil kita tidak lihat gitu ya. Tapi kalau rasa atau aroma itu ada yang namanya adaptasi. Ya. Contohnya adaptasi gini, kalau misalnya kalian pergi ke kamarnya orang lain, ini kos-kosan, pergi ke kamarnya temannya, itu ada aroma yang beda kan? Bukan aroma busuk ya, tapi aroma khas. Tiap orang itu punya aroma khas. Ya tidak? Iya, Bu. Ya kan? Nah, tapi lama-lama kita berada di ruangan itu, tidak tercium lagi aromanya. Iya tidak? Iya, Bu. Cuma pas masuk saja. Masuk pertama kan? Nah, kenapa? Karena kita beradaptasi ya dengan aroma. Begitu juga dengan rasa. Kalau sudah terlalu sering makan yang asin, itu lama-lama tuh kayak makan yang tidak asin, tidak terasa garamnya, katanya hambar gitu ya. Nah, kita beradaptasi. Nah, tadi kalau misalnya kita lakukan tes descending mulai dari konsentrasinya yang tinggi ke yang rendah, jangan sampai
si panelisnya itu sudah beradaptasi dengan stimulus yang kita berikan. Dia sudah tidak lagi merasakan nanti ya, karena sudah terlalu tinggi gitu dikasih di awal. Nah, ini solusinya kalau misalnya stimulus kita punya peluang nanti dia beradaptasi kalau kita kasih descending, kita ujinya ascending saja. Mulai dari yang kecil ke yang besar. Tidak usah descending, tidak usah dari yang besar ke yang kecil. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, orang yang berbeda itu mungkin punya gaya yang beda gitu ya. Ada orang yang lebih konservatif atau lebih hati-hati gitu ya. Dia sebenarnya sudah ada merasakan, cuman orangnya ragu-ragu gitu loh. Karena dia ragu-ragu, dia tulis negatif gitu. Padahal sebenarnya udah ada dia rasakan. Kebalikannya ada orang yang spontan gitu ya. Pas dia rasakan, langsung aja dia bilang positif gitu. Nah, di sini bisa menimbulkan error. Terutama untuk orang yang ragu-ragu ini, yang konservatif. Dia punya pilihan untuk tidak menjawab negatif gitu ya. Karena dia ragu, ya sudah deh, saya jawabnya tidak terasa gitu. Padahal mungkin ada rasanya sedikit, tapi dia itu tadi dia baru mau bilang ada rasa kalau terasa betul gitu. Padahal kan bukan itu yang kita inginkan. Nah, untuk mencegah yang masalah kedua ini, itu ada metode yang kedua bisa kita gunakan, yaitu ascending forced choice method of limits. Agak panjang namanya ya. Di sini ini yang metode yang kedua ya. Kenapa ini bisa memecahkan masalah tadi? Karena di metode yang kedua ini kita memaksa orang untuk memilih gitu ya. Jadi dia tidak bisa bilang oh ya saya tidak rasakan gitu, tapi kita paksa dia untuk memilih. Nah, di metode ini sebenarnya mirip sama method of limit yang ascending. Jadi mulai dari yang kecil ke yang besar. Tapi di sini kalau ascending tadi, kalau method of limit kan cuma satu sampel saja dicoba kan, serial, dia coba dari yang kecil ke yang besar. Nah, kalau di ascending forced choice method of limit, kita pakai uji segitiga. Uji segitiga tuh yang ada 3 sampel ya. Nah, di uji segitiga ini ada satu sampel yang konsentrasinya bertambah terus, ada 2 sampel lagi yang menjadi blanko. Blankonya ini yang tidak ada stimulusnya atau kontrolnya ya. Kalau tadi air garam tadi ya, yang air saja, yang 0% garamnya. Ada 2 kontrolnya, ada 1 yang konsentrasinya akan bertambah terus. Nah, nanti panelis diminta dari 3 ini mana yang menurut kamu berbeda. Jadi dia dipaksa untuk menjawab. Dipaksa untuk merasakan yang mana yang beda. Beda sama yang tadi kan dia cobain saja dari kecil ke yang besar, dia bebas untuk menjawab negatif gitu. Kalau ini dia tidak bisa menjawab negatif, dia harus memilih dari 3 ini mana yang beda. Nah, dengan seperti itu, kalau dia memang betul-betul tidak merasakan apapun, di sampel yang 3 tadi dia merasa bahwa ini tidak ada rasa asinnya, maka dia akan kemungkinan dia jawab salah gitu. Dia akan jawab yang beda itu adalah si kontrolnya tadi yang sebenarnya tidak mengandung garam. Nah, contoh di sini misalnya seorang peneliti ingin mengetahui threshold dari rasa manis aspartam. Aspartam itu pemanis buatan ya. Dia ingin tahu threshold-nya dari aspartam. Nah, dia menyiapkan 8 sampel dengan konsentrasi yang berbeda-beda. 1 sampai 8%. Terus ada blanko yang 0%, artinya tidak ada aspartamnya. Nah, jadi yang dia buatkan nanti, yang dia sajikan ke panelis seperti ini. Jadi yang pertama tadi kan ini ascendingnya mulai dari yang konsentrasinya kecil ke konsentrasi yang besar.
Jadi yang pertama dia sajikan ada 3 larutan, yaitu blanko, 1% dan blanko. Tapi panelis nggak tahu ya yang mana yang 1%. Ini kasih kode acak semua. Nah, nanti panelis suruh jawab mana yang beda antara 3 ini. Kalau yang satu ini tidak terlalu terasa manisnya, kan dia susah ya. Dia susah membedakan antara blanko dengan 1. Maka dia akan berpeluang menjawab salah. Kemungkinan dia jawab begini. Itu kan salah. Karena blanko ini bukan yang beda. Yang beda itu adalah yang 1. Terus setelah selesai yang ini, kasih yang nomor 2. Tapi ini urutannya yang urutan yang sampel yang ada stimulusnya itu harus acak ya, jangan di tengah terus, bukan, diacak. Nah, contoh di sini yang kedua, kita kasih lagi ke panelisnya yang ada garam atau yang ada aspartamnya tadi di sampel paling kiri. Ini 2%, 0%, 0%. Nah, kalau panelisnya juga susah membedakan ya, karena 2% dia belum bisa mendeteksi manisnya, dia akan berpeluang menjawab salah. Mungkin dia jawab mana yang beda, dia jawab yang ini. Padahal itu adalah blanko. Begitu seterusnya, yang B juga, yang ketiga ini sudah selesai, ambil gitu ya gelasnya, kita kasih lagi. Sekarang blanko, dan 3% aspartam. Nah, mungkin mulai terasa nih, terasa manisnya. Maka dia bisa membedakan antara blanko, dan 3%, maka kemungkinan dia bisa menjawab benar. Karena sudah terasa. Apalagi di 4 semakin terasa, mudah sekali dia membedakan gitu ya, dan seterusnya. Nah, nanti kita tabulasi. Ya. Tabulasi ini panelisnya kan kita tidak hanya punya satu panelis ya. Kita punya beberapa panelis. Contoh misalnya kita ini mau menseleksi tadi ya untuk panelis terlatih. Jadi panelis yang pertama dikasih konsentrasi 1%, dia sudah jawab benar. Dia tahu ini beda gitu ya. Tapi dikasih konsentrasi 2%, dia salah. Ya, dia salah. Berarti kemungkinan yang ini hanya kebetulan saja. Kebetulan dia bisa merasakan padahal tidak gitu. Terus buktinya di sini dia salah di konsentrasi yang lebih besar. Nah, konsentrasi 3% sampai 8% sudah benar dia. Dia bisa mendeteksi yang mana yang larutan yang ada aspartamnya. Terus panelis kedua, di konsentrasi 1 sampai 3 itu dia tidak bisa menjawab benar. Jadi yang dia pilih blankonya. Ya. Tapi nanti di konsentrasi 4 sampai 8 dia sudah bisa membedakan mana yang gelas yang mengandung aspartam. Terus panelis yang ketiga ini kurang sensitif dia. Di konsentrasi 1 salah, konsentrasi 2 betul, tapi kebetulan ya, kebetulan karena di konsentrasi 3 sampai 6% dia menjawab salah. Nanti baru di 7 dan 8 dia menjawab benar. Nah, yang lebih ini lagi misalnya yang panelis ke N gitu ya. Salah-salah, benar-benar. Tapi di 5% dia salah lagi. Di 6% dia benar, di 7% dia salah lagi. 8 dia baru benar. Nah, kalau yang seperti ini yang kita ambil terakhirnya. Kita anggap bahwa yang ini tuh hanya kebetulan saja dia menjawab benar. Karena kan dia milih 1 di antara 3. Jadi kita ambil yang terakhir. Nah, setelah ditabulasikan begini, kita cari titik tengahnya tadi ya. Titik tengahnya. Kalau si panelis 1, titik tengahnya kan antara 2 dengan 3. Maka 2,5. Terus panelis 2 antara 3 dan 4. Maka dia dapat nilai BET-nya 3,5. Terus panelis yang ketiga antara 6 dan 7. Maka dia dapat 6,5. Jadi ingat ya, 6 tambah 7 bagi 2. Terus panelis ke N, walaupun di sini ada positif-positif, tapi dia tidak konsisten, maka kita ambil yang terakhir.
antara 7 dan 8. Maka 7,5. Setelah itu, kalau tadi yang di method of limit kan langsung dirata-ratakan saja ya. Kalau ini tidak, kita logkan dulu. Jadi nilai BET ini kita logkan, dapat hasilnya lognya. Setelah itu log ini dirata-ratakan. Jadi rata-ratanya log dapatlah 0,65 misalnya ya. Nah, setelah itu baru di anti-logkan. Kalau anti-log itu di apa namanya kalkulator bisa pakai 10 pangkat ambil rata-rata ini. Inilah hasilnya. Jadi panelis kita yang banyak itu ya, rata-rata orang, tadi kan dia mau lihat threshold-nya aspartam ya, berarti rata-rata orang baru bisa mendeteksi manisnya aspartam kalau konsentrasinya di dalam larutan itu 4,46%. Di bawah ini belum terdeteksi rasa manisnya aspartam. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita coba simulasi lagi ya. Sekarang stimulusnya adalah warna. Ya, di sini saya punya kontrol. Kontrolnya itu adalah warna biru yang di sini saya set dia yang ininya ya, blue-nya itu saya set 198. Terus nanti saya punya warna biru yang lain yang angka ini tuh saya naikkan. Ya, berarti semakin besar dia naik, birunya akan berbeda. Nah, di sini nanti ada 3 gitu ya, dan beda-beda tempat apa namanya? Beda-beda susunan dari sampel yang nanti ini sampelnya ini angka blue-nya ya. Nanti saya akan acak gitu. Nah, kalian tulis ini tabel ini. Kita coba lagi. Kalian pakai tabel ini, tidak usah sampai ke bawah ya, yang ininya saja yang kalian ambil. Segini saja yang kalian ambil, cukup. Jadi perbedaan warna biru ini kita anggap sebagai konsentrasi ya. Ada 199, 200, 201, 202, dan seterusnya. Tadi belangkonya Bu warna apa? 198 belangkonya. Tidak usah, belangko tidak perlu masuk di tabel. Tapi belangkonya 198. Ya? Sudah Bu. Oke, kita mulai ya. Jadi kalian tulis aja nama kalian, panelisnya namanya siapa gitu ya. Mulai dari ini, yang pertama ya. Ini berarti untuk yang 199. 199. Kalian pilih yang mana menurut kalian dari 3 ini yang berbeda? 286, 467, atau 987? Dijawab saja dalam hati. Nanti saya yang kasih tahu benar atau salah. Dijawab ini Bu, ditulis kodenya atau ditulis itu antara... Tidak usah ditulis kodenya, cuman kalian jawab saja. Dalam hati boleh, ngomong juga. Sebaiknya sih jangan disebut ya, nanti mempengaruhi temannya. Oke ya, misalnya dalam hati, oh menurut saya yang beda 987 gitu. Nanti akan saya perlihatkan jawaban yang benar. Yang memang sampel 199. Sudah dijawab?
Iya, sudah, Bu. Oke. Yang sampel Bu. 199 atau yang berbeda itu adalah 467. Kalau jawaban kalian benar, maka di sini jawab tadi positif ya. Kalau dia salah, kalian tadi bukan jawab itu, maka dikasih 0. Kalau jawaban kalian 467, kasih positif. Kalau jawaban kalian selain 467, kasih bulat atau 0. Oke. Sekarang yang kedua. Oke, sudah dipilih. Jawabannya adalah 987. Yang ketiga. Pilih yang berbeda. Jawabannya adalah 467. Kalau saya terlalu cepat, kasih tahu ya. Yang keempat. Yang berbeda 286. Yang kelima. Dua 286. Yang keenam. Empat enam tujuh. Yang ketujuh. 467. Yang kedelapan. 987. Sekarang kita ambil 3 orang lah ya. Siapa yang mau yang pertama? Saya, Bu. Ya, silakan. Untuk 199 itu positif. Kalau 200 itu 0, 201 positif, 202 positif, 203 positif, 204 sampai 206 positif. Semua, Bu. Oke. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya, siapa ini? Suaranya siapa? Mana jawabannya, Bu? Iya, silakan. 199 positif, 200 positif, 201 negatif, 202 positif, 203 positif, 204 positif, 205 positif, dan 206 positif. Oke. Satu lagi? Nah. Saya, Bu. Oh ya, Ishak. 1990. 200 positif. 201 0. 202 positif. 203 positif. 204 0. 205 positif. 206 positif. Nah, bagus ini contohnya ya, karena beragam. Jadi kita bisa lihat. Nah, begini nanti panelis kalian ya, pas coba sampel kalian gitu ya. Nah, Risna itu berarti BET-nya adalah antara 200 dengan 201. Berarti berapa? 200 tambah 201 dibagi 2. Sama dengan 200,5.
Terus Fani, itu adalah di antara 201 dan 202. Berarti di sini adalah 201,5. Terus Ishar, di sini yang kelihatan ya, 0 positif, 0 positif. Ini masih kebetulan nih, kebetulan benar. Nah, yang benar-benar bisa dia bedakan, Izhar bisa betul-betul bedakan, itu antara 204 dengan 205. Itu adalah 204,5. Tolong kalian logkan, ini harus pakai kalkulator ya. Berapa lognya 200,5? Di kalkulator ada log. Terus bisa ya pakai log, anti log. Ujian ini saya kasih bocoran, UTS nanti akan ada hitung-hitungannya. Kemungkinan saya kasih datanya, terus kalian yang menentukan berapa thresholdnya, misalnya begitu. Jadi kalian harus bisa berhitung. Sudah ada yang dapat? Kalau di handphone, itu kalau kalian masuk ke kalkulator itu kan, nggak kelihatan nih. Kalkulator itu kan awalnya begini ya, simple ya. Nah, kalau kalian tidur kan, itu kalau yang rotasinya diaktifkan, dia akan berubah. Berubah jadi scientific calculator. Nih, contohnya, kalau saya kalau saya tidurkan begini, dia jadi ada pilihan log atau apa gitu ya, sin, cos. Bisa? Lognya 200,5, Bu. Berapa? 2,3011. 2,3 ya. Tidak usah, kalau kalian menganalisis benar ya, dibikin dulu 0 komanya berapa gitu ya. Ini hanya untuk contoh, satu angka saja di belakang koma. Untuk 201,5 berapa? Semuanya kalau bisa mencoba. Masih sama, Bu. 0,23. Komanya berbeda ya. Berarti kita harus masukkan 0,3, Bu. ya, supaya berbeda ini tadi berapa? 205 itu 2,3 berapa? 011. 11. Oke, terus yang 201,5 2,3096. oke. Terus 204,5 2,31069. Nah, sekarang ini anggap kita cuma punya 3 panelis ya. Kalau 30 panelis berarti ke bawah lagi. Nah, terus ini dirata-ratakan berapa? Ini tambah ini dibagi 3.
Udah dapat berapa rata-ratanya? Dua 2,03386. Tidak mungkin 2,0. Pasti 2,3-an. Kan awalnya 2,3, 2,3, 2,3. Ada yang salah kayak gini, Mas. Yang lain? Dua koma 2,1677. Pasti salah. Kalau semuanya 2,3, dirata-ratakan pasti dia tidak jauh dari 2,3. Hasilnya Bu 2,3071. Ya. Nah, sekarang di antilog kan. Antilog itu bisa 10 pangkat. Kalau di kalkulator nggak kelihatan nih. Itu ada 10, terus ada logo X pangkat Y di sana. Ini bukan 0,565 ini ya. 10 pangkat ini log BT-nya 2,307. Berapa ini? 202,81 Bu. 202,81. Nah, berarti kita bisa membedakan rata-rata panelis, itu bisa membedakan warna biru tadi kalau tingkat warna birunya itu 202,81 ke atas. Kalau dia kecil dari ini, tidak bisa dibedakan oleh panelis. Ya, kelihatannya sama. Jadi inilah threshold-nya, ambang batasnya. Ada pertanyaan? Kalian bisa coba di rumah ya, kalau ada yang punya timbangan yang digital itu, coba bikin berapa threshold-nya garam gitu. Kalian bisa mendeteksi garam itu pada konsentrasi berapa. Atau tes teman-teman di kosan gitu ya. Kalian siapkan garamnya dari yang 0% sampai berapa persen gitu. Kalian coba-coba dulu kira-kira berapa sih yang, jangan sampai yang di awal saja sudah terasa gitu ya. Coba yang sedikit sekali gitu ya, naik, 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 naik. Terus kalian cobakan ke orang, kasih kuesionernya gitu ya. Terus coba dihitung. Jadi orang-orang di rumah itu mana yang sensitivitasnya paling tinggi misalnya. Atau rata-ratanya bagaimana gitu ya. Kalau kita mau lihat rata-rata semua panelis. Kalau kita mau lihat per panelis, kalau yang ini berarti yang paling sensitif membedakan warna itu adalah Risna. Yang paling kurang sensitif adalah Izhar di kasus ini ya. Membedakan warna biru gitu. Kayaknya kita cuma bisa sampai threshold minggu, waktunya sudah mau habis ya. Minggu depan kita di uji beda. Ada pertanyaan?